Kenapa E30? Sejarah kecil tuh pasti ada. Jadi ini salah satu mobil yang dulu pernah dipakai dan diidamkan kembali. Dan E30 ini adalah mobil yang diproduksi BMW dari tahun 84 sampai dengan 94 yang sudah dianggap ultimate driving machine. Kenapa dibilang kayak begitu? Karena mobil ini yang melahirkan M3 pertama di dunia. Dan mobil ini tipe E30 ini enak dibawa, nyaman. Platform mesinnya waktu itu ada dua pilihan, 1800 sama 2700, dan itu di zaman itu kencang banget. Terus kemudian lahir M3, langsung merajai semua kancah balapan di seluruh dunia, di touring maupun rally. Jadi kalau ada orang yang bilang E30 nggak enak, mungkin harus coba dulu pakai E30 standaran, gimana rasanya, pasti ketagihan. Nama gue Hakim. Saat ini gue berprofesi sebagai banker, dan alhamdulillah saat ini gue mengendarai E30 Coupe 325 tahun 1988. Gue beli E30 itu kira-kira 6 tahun yang lalu. Ini mungkin penyakit mobil klasik ya, bahwa karat itu sudah menggerogoti kemana-mana. Yang gue lakukan waktu itu adalah kita bongkar semuanya, kita repaint, kita las yang perlu, kita perkuat, karena memang waktu itu rencananya mobil itu langsung kita bangun dengan mesin yang lebih besar kapasitasnya. Waktu itu kita pakai mesin V8 bawaannya BMW X5 4400 cc. Setelah sekian lama, kira-kira 1 tahun kita menggunakan mesin V8, akhirnya gue dan bengkel yang mengerjakan mesinnya itu langsung berdiskusi lagi. Kita nih mau pakai apa nih sekarang nih? Akhirnya kita sepakat, dan gue juga menyetujui bahwa kita menggunakan mesin V8 juga, karena sebelumnya kita sudah menggunakan mesin V8 yang kita harapkan platformnya sama dengan menggunakan mesin S62 B50 dari BMW M5 E39. Kemudian setelah engine S62 ini gue rasain, gue pakai, enak, mobilnya juga akhirnya dari sisi mesin kita juga langsung R&D ke suspension, sampai akhirnya kita nemu suspension yang pas agar mobil ini dengan kapasitas 5000 cc, 400 HP lebih, agar gimana caranya bisa lurus, tidak lari-lari. Akhirnya kita ketemu, sampai akhirnya satu hari gue lihat lah di Google bahwa ada E30 di Jepang, kok bodinya lucu gitu. Di browse ternyata, oh ini body kitnya Pandem yang gue suka. Terus gue nggak langsung beli tuh, gue cuman taruh deh, kok rasanya nih mobil kalau kita ganti body kit Pandem tuh PR yang terbesar adalah bukan masalah beli body kitnya, tapi masalah mencari fittingan velg yang pas dan ban yang pas untuk spek body kit Pandem itu. Karena di Indonesia kan velg dengan gini, E30 maksimum kita pakai velg itu 17, dan 17
velg 17 inch itu di Indonesia itu ban terlebarnya kalau tidak salah cuma 255. Itu salah satu pemikiran gue waktu itu kenapa gue nggak mau buru-buru. Sampai akhirnya gue pergi ke Tokyo Auto Salon dan ngeliat in real life ini mobilnya ada, dan gue lihat dari sisi, sampai gue kelilingin tuh mobil tuh gue liatin, terus gue lihat velg, bahkan di Jepang pun mereka pakai velgnya 15-16 inch dan dengan lebar yang cukup ekstrim ya, depan 9, belakang sampai 10,5, bahkan ada yang 11 gitu. Walaupun selebar-lebarnya gitu misalnya 10 inch dengan ukuran 16 velg, saya rasa kita nggak akan nemu fittingan ban yang sebesar itu kalau kita mau pakai fitment kota. Tapi akhirnya gue nekat, akhirnya gue pesen, gue beli karena emang itu body kitnya cakep, dan alhamdulillah satu-satunya sekarang E30 gue adalah yang masih menggunakan body kit Pandem asli, dan gue cukup happy dengan fitmentnya, gue cukup happy dengan jadi gini, gue melihat balance antara kalau waktu pakai mesin S62 body standar, ya something new, tapi body masih standar, dilihat dari luar biasa-biasa aja. Tapi begitu diganti body kit Pandem, itu gue pas ngeliatnya begitu selesai dicat nih, aduh, gue bilang ini emang bener-bener ngebuat karakter E30 itu makin enak dilihat dan makin seksi. Jadi gue yakin gue nggak salah pilih Pandem. Kebetulan gue ini adalah pencinta warna biru. Waktu itu gue diskusi sama bengkel yang mengerjakan repaintnya semua dan mengerjakan pemasangan body kitnya semua. Gue bilang, gue cuma pengen warna biru. Yuk kita discuss warna biru apa sih yang cocok untuk mobil tua dengan body kit yang ekstrim tapi nggak norak gitu loh. Nggak norak dalam artian kata selera gue ya. Akhirnya setelah nyari, lama tuh nyari, ada yang nyaranin pakai birunya biru metalik yang agak banyak glitternya, sampai yang biru yang muda banget, sampai akhirnya kita ketemu, wah ini kayaknya cocok nih. Warna yang kita pakai itu sekarang warna Mexico Blue. Mexico Blue itu bukan OEM-nya BMW Paint, tapi dia adalah bawaannya Porsche. Dan ternyata pada saat diaplikasikan, gue happy banget. Dan alhamdulillahnya teman-teman gue juga, gue agak kaget sama responsnya bahwa pemilihan warnanya ternyata juga nggak salah. Apalagi dikombinasikan dengan velg yang sekarang, yaitu pakai Harji, Type C, lips dan barrelnya kita ganti, ukuran sekarang jadi 8,5-10. Wah, dengan ban ngotak Advan AD08. Apakah gue happy? Dari sisi looks, tongkrongan, untuk difoto, I'm very happy. Yang lagi-lagi, ini mobil ini masih work in progress. Mobil ini adalah kayak kanvasnya gue kalau gue nih seorang pelukis. Kayak media gue untuk menuangkan isi kepala gue dan kreasi gue ketika mau memenuhi apa yang gue mau terhadap selera gue di mobil ini gitu. Tapi yang pasti, kembali lagi, semua orang punya selera, semua orang punya cita rasa. Yang paling penting adalah buat gue, yaitu selera gue, bukan selera orang lain, tapi yang pasti itu pria punya selera.